Gue tahu, gue akan terlihat sangat bodoh sekali di akhir video ini ketika misalnya di pertandingan di hari Sabtu, itu Arsenal menang lawan Tottenham. Halo semuanya, kembali berjumpa di Pak Talk bersama gue Pangeran Syahan. Thank you yang udah nonton episode pertama. Waktu itu ngomongin soal hubungan bola dan politik beberapa minggu yang lalu. Baru sempat lagi untuk bikin video sekarang. Sebenarnya sih gue nggak mau ngomongin soal sepak bola di dalam lapangannya kalau di program ini ya. Tapi gue mau ngomongin yang philosophical, political, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk sekarang, gue pengen mempertanggungjawabkan omongan gue yang gue bilang di TPJS beberapa minggu yang lalu. Ketika gue bilang bahwa gue menjagokan Tottenham Hotspur untuk menjadi juara Premier League pada musim ini, banyak kan nanya ke gue, itu lagi sarkastik ya? Itu lagi bercanda ya? Itu lagi sengaja buat bikin Koci marah aja ya? Enggak, gue beneran. Gue dari lubuk hati gue yang paling dalam, ketika musim baru mau dimulai, gue percaya yang namanya Tottenham itu punya kans yang besar untuk jadi juara pada musim ini. Gue tahu lo semua pasti ngetawain apa yang gue bilang. Nggak mungkin lah Spurs bisa jadi juara nih, tim ayam sayur kalau kata Koci gitu. Dan orang bilang nggak ada mentality, ini tim memang udah takdirnya untuk menjadi tim ya paling mentok-mentok tim Champions League lah. Tapi kalau untuk jadi juara kayak nggak mungkin. Gue akan bilang sama lo kenapa gue percaya Tottenham bisa jadi juara pada musim ini. Gue nggak bilang pasti jadi juara. Walaupun gue juga menjagokan sih. Dan gue taruhan sama Koci. Tapi gue bilang bisa menjadi juara pada musim ini. Yang pertama, simpel aja. Manajernya Antonio Conte. Conte itu jaminan mutu untuk gelar juara Liga di klub manapun dia berada. Juventus, Chelsea, Inter, dan sekarang di Tottenham. Lo mungkin bisa bilang, ya jelas aja lah Juventus, itu tim udah pasti bakal juara lah, kalau nggak juara di Serie A nggak mungkin. Ntar dulu men. Ketika Conte memegang Juventus di musim sebelumnya, kalau nggak salah Juventus tuh peringkat 10 waktu itu. Dan kalau gue juga nggak salah, Juventus tuh di musim pertamanya Conte apa musim keduanya, itu undefeated, nggak terkalahkan dalam satu musim Conte itu. Dan yang juga menurut gue ditelurkan atau dilahirkan oleh Conte kepada para pemain-pemainnya itu adalah soal mentalitas untuk jadi juaranya sih. Orang bilang, itu Tottenham gak punya mental, buktinya waktu zaman Pochettino jadi manajer, runner up gak jadi juara, choking, dan lain sebagainya. Conte beda, men. Dan yang terakhir adalah soal Conte. Dia adalah seorang brilliant tactician menurut gue. Dan lo harus mengakui, Conte itu kemampuan taktikalnya oke banget. Dia sering dianggap dengan tidak fair, dianggap terlalu defensif. Karena bertahan, lebih pragmatis. Tapi sebenarnya enggak. Conte itu seperti lazimnya pelatih Italia. Dia mengedepankan structure ya, ketika posisi tanpa memegang bola. Itu fundamental banget soalnya. Dimana positioning tiap pemain ketika lo nggak punya bola. Dan high pressing juga menjadi salah satu kuncinya Conte sebenarnya. Lo kalau lihat di Spurs, itu front three-nya dia tuh selalu nge-press lawan. Itu selalu sukses sebenarnya untuk membuat Tottenham memegang bukan jalan pertandingan sih, tapi bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya, bahkan ketika ada di dalam tekanan. Juga yang nggak boleh dilupakan adalah Antonio Conte ini, biasanya dia selalu berantem dengan siapapun di tiap tim yang dia pegang. Di Juventus, dia nggak cocok sama manajemen, akhirnya dia ngundurin diri. Di Chelsea dia ribut pertama sama Diego Costa, lalu dia ribut juga sama manajemen Chelsea karena nggak dikasih duit yang cukup. Di Inter dia cabut abis jadi Scudetto karena juga nggak cocok ke policy transfernya. Abis jadi juara, Inter mau jual-jual pemainnya karena lagi sulit karena COVID. Tapi Conte bilang gue nggak mau terima, gue milih untuk cabut dari sana. Spurs sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, Conte sama Tottenham ini sebenarnya dua variabel yang bisa saling berantem sih. Di Tottenham ada yang namanya Daniel Levy, chairman-nya dari Spurs. Dia ngontrol uang, transfer policy. Kadang-kadang juga negosiator paling pelitnya itu kalau lagi jual pemain, itu adalah si Daniel Levy. Harusnya berantem ya, yang satu pelit, yang satu banyak mau gitu Conte. Tapi nyatanya, mereka nggak berantem. Bahkan waktu Conte ngasih, dan ngomong keras di media nih, nggak berapa lama abis dia memegang Spurs di akhir tahun lalu lah. Dia kan datang bulan November 2021, ya sekitar bulan Desember sama Januari awal tuh ketika jendela transfer udah dibuka lagi, dia bilang kita butuh pemain baru. Ini udah ada tanda-tanda sebenarnya kalau Conte bisa aja berantem sama
manajemen dari Spurs. Nah di bulan Januari datang 2 pemain yang sebenarnya harus gue akuin dan lo juga harus ngakuin sebenarnya. Pemain yang fenomenal yang membuat musimnya Spurs itu balik. Satu, Dejan Kulusevski, sayap kanan, dan juga Bentancur dari Juventus dua-duanya. Dua-duanya dianggap pemain yang ya di Juve sih gagal ya, di Serie A juga kurang gitu oke lah. Ketika mereka dianggap nih Serie A reject datang dan main di Spurs, pemain buangan nggak bisa jadi apa-apa. Nyatanya 2 pemain tersebut pemain yang sangat penting, sangat krusial. Bentancur di tengah sebagai seorang gelandang, bisa motong serangan dan juga bisa distribusi bola. Kulusevski fenomenal. Ini pemain umur 21, 22, tapi badannya gede banget, tapi posisinya di sayap. Kenceng, kuat, asisnya tuh total udah 11 semenjak dia pindah ke Spurs, golnya 6 kalau nggak salah. Dan musim ini Kulusevski gokil kan. Nah, ketika 2 pemain tersebut membawa Conte juga berkombinasi dengan pemain lainnya ya, Harry Kane yang lama-lama lah, Harry Kane, Son Heung-min, membawa mereka untuk finish di posisi Champions League di musim lalu, Conte kembali mengeluarkan statement yang bilang, sinyalemen dia minta duit lagi nih, nggak cukup. Gue pikir di titik itu, di season break kemarin, gue pikir tuh akan menjadi awal dari runtuhnya Conte di Spurs. Karena gimana orang pelit kayak Daniel Levy, itu dimintain duit, mau kasih apa enggak. Ternyata dikasih lah, makanya beli pemain segala macam tuh Spurs kemarin. Beli Richarlison, beli Yves Bissouma, Clement Lenglet itu on loan. Dia juga beli Jed Spence untuk jadi pelapis di sisi wing, sama satu lagi Ivan Perisic. Itu menurut gue bukti bahwa Conte mendapatkan apa yang dia mau, dan Daniel Levy melihat bahwa nggak tiap hari nih gue dapat pelatih kayak Conte. Kalau gue berantem, susah nih gue dapatnya, dan Spurs ya kayaknya bisa susah untuk bisa kembali lagi. Jangan lupakan ketika Conte datang ke Spurs itu terpuruk karena pelatih ketika itu di awal musim lalu, Nuno Espirito Santo itu payah banget jadi pelatih dari Spurs. Nyatanya finish di 4 besar di akhir musim lalu. Pemain-pemain yang tadi gue bilang, itu membuat kedalaman squad dari Spurs, menurut gue sih salah satu yang bagus banget ya. Punya front three, Kane sama Son Heung-min, terus Richarlison, sama Kulusevski, 4. Ini tinggal mana yang off form, dimainkan, dicadangkan aja, dimasukkan sebagai pemain pengganti. Di awal musim ini, Son, Kane, sama Kulusevski selalu starting. Son kemarin off form awal musim, dicadangkan kemarin pas lawan Leicester, itu Richarlison dimainin jadi starter, Son masuk jadi super sub, 3 gol, hat-trick. Jadi sekarang dia punya kemewahan nih, si Antonio Conte. Di tengah juga sama. Di tengah itu, kalau gue sih nggak tahu ya, kalau lo dengerin si Coach Justin sih dia akan bilang tengahnya Spurs mediocre. Menurut gue tengahnya Spurs itu strong banget. Strong banget. Bentancur tuh menurut gue, lo coba deh, lo lihat tiap kali Spurs main, lo nonton Bentancur, khusus aja lo ngeliatin positioning dia, lo ngeliatin passing dia, top notch. Nah, tadinya harusnya yang jadi pasangannya dia itu adalah si pemain baru nih, Yves Bissouma, yang ditransfer dari Brighton. Tapi karena Pierre-Emile Højbjerg, itu formnya bagus banget di awal musim, Bissouma dicadangin mulu kan. Dan sekarang, lagi-lagi, untuk 2 posisi central midfielder di Spurs, Conte punya 3 pilihan di sana. Sebuah kemewahan yang menurut gue akan penting banget bagi Spurs dalam perjalanannya mereka sampai ke akhir musim nanti. Apa jeleknya soal Conte sih? Ya Conte sih nggak punya rekor yang bagus di Champions League ya. Itu dia emang payah sih kalau di Champions League. Di Juventus pun dia nggak bisa ngapa-ngapain bersama dengan tim tersebut ketika bermain di Champions League. Di Spurs mungkin harapan gak gede juga, tapi dengan segala yang dimiliki sama Conte, sama Spurs juga pada musim ini. Dan lo bayangin Son ini bahkan belum masuk ke dalam peak performance-nya. Harry Kane juga biasanya itu slow starter. Tapi dengan kombinasi yang gue tadi udah bilang, gue sih sangat yakin yang namanya Tottenham Hotspur ini bisa jadi juara di akhir musim nanti. Gue tahu, gue akan terlihat sangat bodoh sekali di akhir video ini ketika misalnya di pertandingan di hari Sabtu, itu Arsenal menang lawan Tottenham. Tapi gue cukup yakin. Kayaknya sih yang bakal menang di North London Derby pada weekend ini Tottenham Hotspur.